Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di malam hari ini kajian urologi ngaji kembali hadir di Sabtu malam, dan kali ini sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Pada pembahasan kali ini kita akan mengambil tema dengan siapa engkau berteman. Tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak bisa diremehkan Ustaz ya, karena dengan teman itu akan bisa sedikit menentukan apakah kita akan menuju surga atau kita neraka, atau barangkali teman kita mungkin yang akan menolong kita di akhirat kelak Ustaz ya. Nah. Dan tak lupa Ustaz, mungkin di tengah wabah COVID yang melanda kita ini, mudah-mudahan kajian ini selain kita harus menjaga imun kita ya, mudah-mudahan ini bisa senantiasa untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita ya. Di saat kajian offline saat ini mungkin tidak ada sama sekali, mungkin barangkali di beberapa kota mudah-mudahan kajian online seperti ini mudah-mudahan bisa menggantikan, dan mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan barokah yang sama mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz dari Anda persilakan, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di tengah pandemi yang sedang melanda, ternyata tidak ada halangan, tidak ada alasan buat orang yang beriman untuk nggak belajar. Mungkin dia tidak dapat berjalan ke masjid, apalagi yang sedang isolasi mandiri. Tapi engkau dari tempat tidurmu, dari tempat dudukmu, dari teras rumahmu, dari ruang makan atau ruang tamu, kalau engkau niat belajar, Allah telah memudahkannya buat kita. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang pandai berbagi, bertakwa kepada Allah, percaya dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada kebaikan. Maka semoga kita termasuk yang dimudahkan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ada banyak wasiat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada beragam rambu-rambu yang Allah tetapkan untuk manusia. Kenapa? Agar makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan ini tidak salah jalan, tidak tersesat sehingga tidak mengetahui jalan pulang menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Di antara arahan Allah untuk hambanya adalah arahan memilih teman, agar kita tidak salah berteman. Bayangin, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada hamba-hambanya, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan tauladan kita, yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Di surat Al-Kahfi di ayat 28
sebuah surat yang sejatinya tiap Jumat kita baca. Pesan ini seharusnya kita tangkap dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, silahkan dibaca. Tafadhal. Ada yang mau baca di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Siapa Ustaz? Bil ghadati. Wanya nggak dibaca. Bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengikuti kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Subhanallah. Allah perintahkan agar kita tuh bersabar. Berteman dengan orang-orang yang mencari akhirat. Kadangkala kita tuh, kalau satu grup, lalu ada yang ngomong agama, ada yang bicara tentang akhirat, ada berbicara tentang sang pencipta, sebagian kita nggak suka. Seakan-akan pembicaraan tentang agama itu merusak kelezatan perkumpulan mereka. Tapi Allah katakan wasbir, sabar. Jangan berpaling dari mereka, jangan ditinggalin tuh kawan-kawan kayak gitu, jangan ditinggalin. Karena engkau berharap kawan-kawan yang urusan dunia, urusan harta, wanita dan tahta. Lalu Allah ingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau turuti siapa orang yang lalai dari mengingat kami, yang hidup hanya mengikuti nafsu perutnya atau yang di bawah. Ahibati fillah, bicara pertemanan ini merupakan problematika kehidupan yang besar. Kenapa? Karena manusia mau nggak bisa hidup sendirian. Dia perlu kawan ngobrol, dia perlu kawan, dia kumpul sama mereka, dan sepertinya waktunya tepat nih kita membahas tentang pertemanan. Ini tepat sekali karena anak-anak baru saja masuk sekolah, yang mereka akan berganti teman. Mungkin yang naik ke SMP umpamanya, lulus SD ke SMP, biasanya akan berganti kawan. Yang SMA juga seperti itu. Mungkin yang kuliah juga sama. Yang bekerja pun juga sama. Mereka mau tidak mau akan memiliki teman-teman yang baru. Atau memelihara perkawanan yang lama, tapi juga membuat relasi baru. Ahibati fillah, bicara tentang perkawanan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Beliau sudah kasih standar. Kawan tuh kayak apa sih?
la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu, kau undang ke rumahmu. Biasanya orang kalau sudah diundang ke rumah nih beda. Kalau diajak makan ke warung ya biasa. Tapi diajak makan ke rumahnya, dia berbeda. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW berbincang tentang kedudukan kawan ini. Beliau menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang tuh tergantung agama kawan dekatnya. Tergantung agama kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat dengan siapa engkau bersahabat. Dengan siapa? Kawan dekatmu tuh siapa? Coba kita tanya sekarang. Kita mulai periksa. Kawan Anda siapa sih? Dan nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ahibati fillah. Jangan meremehkan urusan kawan. Penghuni neraka pun, mereka benar-benar memandang betapa indahnya kalau punya kawan baik. Allah menceritakan tentang penghuni neraka yang tidak bisa keluar dari api neraka. Tatkala dia melihat ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka setelah masuk ke neraka dengan syafaat orang-orang soleh. Ada yang keluar dengan syafaatnya malaikat, dengan syafaatnya para nabi. Namun ternyata mereka melihat ada penghuni neraka yang masuk ke surga dengan syafaat kawan. Maka penghuni neraka benar-benar menyesal. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 101. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mungkin ayat 100-nya dibaca? Nah. Masih di mute kayaknya, Dok. Afwan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lana min syafi'in. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang. Wala sadiqin hamim. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Subhanallah. Nggak punya. Tidak ada yang memberikan syafaat. Tidak ada kawan yang mungkin ingat kepada kawannya di neraka. Nggak ada. Dia nggak punya. Kawan-kawannya semua di neraka. Bagaimana akan memberikan syafaat kepada dia? Ahibati fillah. Bicara orang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi bagaimana teman dekatnya ketika dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dia manusia yang saleh. Maka insya Allah seperti itu dia jadi. Lihatlah Fir'aun. Siapa teman dekatnya Fir'aun? Yang selalu diajak musyawarah sama Fir'aun. Yang selalu didengar ucapannya. Haman. Bagaimana Fir'aun mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan Haman. Dan bagaimana Haman memanfaatkan kedekatannya dengan Fir'aun sebagai seorang penguasa. Dan dua orang ini saling menyesatkan. Maka hati-hati. Ketika engkau menjadi seorang penguasa, lihat siapa kawan-kawan dekat. Jangan sampai Haman
karena kita akan ikut agama dia. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban memberikan contoh tentang kawan baik dan kawan buruk. Mathalul jalis salih, mathalul attar. Permisalan teman duduk yang baik itu seperti penjual itr, parfum. Illam yusibka minhu asabaka rihu. Kalau dia nggak ngasih engkau, kalau engkau nggak beli sama dia, engkau paling minimal kalau berkawan dengan orang baik, engkau akan mencium aroma yang indah. Wa mathalul jalisi su mathalul qayin. Sedangkan kawan buruk itu perumpamaannya seperti alat pandai besi itu untuk meniup api. In lam yuhrikka bisyarari. Kalau dia tidak membakarmu dengan apinya, yang percikan-percikan itu api, aliqa bika min rih. Maka mau tidak mau akan ada aroma buruk yang nempel di diri. Ahibati fillah, ada salah seorang soleh, orang yang taat sama Allah, memberikan nasihat kepada anaknya. Bapaknya ini mau mati. Apa kata sang ayah kepada putranya? Ya bunayya, wahai ananda, idza aradta suhbata insanin. Kalau engkau ingin bersahabat dengan seseorang, fashab man idza khadamtahu sana. Maka bersahabatlah dengan orang yang kalau engkau berkhidmat sama dia, dia akan menjaga tuh khidmatmu kepada diri. Dia akan ingat dengan budi baikmu kepadanya. Wa in sahibtahu zanak. Yang kalau engkau bersahabat sama dia, engkau jadi tambah indah. Jadi kawan ini jadi perhiasan. Jadi kita jalan sama fulan nggak malu kita. Kita bahkan bangga jalan sama fulan gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena fulan orang baik. Washab man idza madatta yadaka lil khair maddah. Bersahabatlah dengan orang yang kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk berbuat baik, dia juga ikut mengulurkan. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Kalau dia melihat kebaikan dari dirimu, dia tidak akan melupakannya. Dia akan selalu mengingatnya. Wa in ra'a minka sayi'atan saddaha. Kalau melihat keburukanmu, dia akan berusaha untuk menutupinya. Berusaha untuk memperbaikinya. Ahibati fillah. Manusia itu akan berkawan dengan orang yang seperti dia. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Burung tuh, kita lihat burung tuh macam-macam. Ya namanya burung. Ada burung pipit, ada burung dara, burung kutilang, burung gagak, burung cecak rowo, burung murai batu. Kita lihat, burung-burung ini tidak akan kumpul kecuali dengan yang sejenis dengan. Kalau engkau bekerja di satu perusahaan, engkau orang baru, masuk ke satu perusahaan, mau nggak mau engkau akan membuat relasi baru. Kalau di perusahaan itu ada 10, ada 100 orang munafik dan engkau orang yang bertakwa kepada Allah, engkau akan cari yang seperti engkau. Engkau nggak akan cocok sama orang-orang munafik. Engkau akan cari seperti. Sebaliknya, kalau tempat itu tempatnya orang soleh, ada 100 orang baik, terus masuk orang munafik nih di perusahaan itu. Dan ada satu orang munafik di perusahaan itu, maka dia akan berkumpul sama tuh orang munafik. Maka hibati fillah, kita perlu mengetes diri kita. Bukan swab, bukan tes COVID, tapi tes kita nih orang baik apa enggak sih? Kalau engkau nggak suka sama orang yang agamis, ingat, kalau engkau tidak menyukai orang yang taat sama Allah,
maka engkau sakit. Lu kok sakit? Itu orang-orang taat, dicintai sama Allah. Engkau nggak suka. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang khusyuk salatnya. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Loh, kok engkau nggak suka sama dia? Loh, gimana Ustaz? Berarti engkau sakit. Ini ngeceknya nggak perlu ke laboratorium. Kau lihat dirimu. Kau obati dirimu. Sampai. Kalau bicara positif, negatif. COVID nih, sampai negatif. Sampai engkau jadi cinta sama orang soleh. Yang awalnya nggak suka. Kenapa kau nggak suka sama mereka sih? Padahal Allah cinta sama orang-orang soleh. Yang kedua, kalau engkau melihat dirimu condong kepada pelaku kejahatan, condong kepada pelaku dosa, maka engkau harus menuduh dirimu sedang bermasalah. Maka berusahalah untuk memperbaiki dirimu sebelum kematian datang. Terus kalau engkau ngelihat dirimu tuh condong sama orang-orang baik. Engkau suka duduk sama mereka. Walaupun engkau tahu, engkau belum lurus. Engkau masih melakukan dosa. Tapi engkau suka sama orang-orang baik. Maka insya Allah ada secercah cahaya di dirimu. Jangan matikan cahaya itu dengan kemaksiatan. Kemudian, kalau engkau suka berjalan-jalan, suka berkumpul, suka duduk sama pelaku dosa, sedangkan engkau adalah orang baik, maka bisa jadi ada cabang kemunafikan di diri. Ahibati fillah, teman baik itu nikmat. Mungkin sebagian kita belum merasakan nikmatnya berkawan dengan orang soleh. Sampai-sampai sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laula thalath ma ahbabtul baqa' sa'atan. Kalau bukan karena 3 hal, aku nggak kepingin hidup walaupun sesaat di dunia ini. Udah mati asa. Ada 3 hal nih yang membuat Abu Darda masih menyukai kehidupannya. Yang pertama, dhama'ul hawajir. Berpuasa di siang hari yang panas dan terik. Wassujudu fil lail. Ya Allah. Sujud di malam hari. Salat tahajud. Yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantaquna jayyidal kalam kama yuntaqa atahibus sama. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang kalau bicara itu milih kata-katanya. Seperti buah itu dipilih yang bagus. Kita kadang-kadang makan anggur, kita tuh milih. Oh, ada yang busuk sedikit kita taruh. Tuh orang-orang baik kalau ngomong itu hati-hati. Itu yang menyebabkan Abu Darda masih betah hidup di dunia. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, laulal qiyam bil ashar wa suhbatul akhyar makhtartul baqa fi hadhihi dar. Andai kata bukan karena indahnya sholat malam, indahnya kumpul sama orang-orang baik, niscaya aku akan memilih untuk meninggal dunia daripada tinggal di dunia ini. Ternyata teman baik ini banyak manfaatnya. Banyak. Memang mungkin tadi kalau kita berkawan dengan orang baik, ada banyak nafsu kita yang tertahan. Gara-gara kita nggak enak sama kawan kita.
Apa manfaat berkawan atau keistimewaan kalau Anda punya kawan orang soleh? Orang yang taat sama Allah Azza wa Jal. Yang suka bangun malam. Yang suka sholat sunnah. Yang suka puasa di siang hari. Yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Yang banyak kebaikannya. Yang pertama, kawan itu akan menyelamatkanmu di akhirat. Di dunia menyelamatkanmu dengan mengingatkan engkau kepada kebaikan, dan di akhirat akan memberikan syafaat kepada. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67-68. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Subhanallah. Tuh, tatkala semua perkumpulan, semua perkawanan akan saling mencaci, saling memaki, saling berlepas diri pada hari itu. Bahkan ada anak nggak kenal sama Fulan, siapa Fulan nggak tahu. Karena urusannya neraka nih. Di dunia aja kadangkala kawan itu, kalau kawannya ketangkep sama polisi karena satu tindakan kriminal, lalu dia datangkan jadi saksi, bapak kenal sama dia? Oh, wallahu a'lam, nggak tahu sama dia. Itu di dunia. Di akhirat lebih lagi. Namun kalau perkawanannya dibangun di atas ketakwaan, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak ada kesedihan, mereka tidak ada kekhawatiran, bahkan mereka dapat memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana cerita orang-orang yang sudah masuk surga? Mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, kemana Fulan? Fulan kemana ya Rabbi? Kana yusalli ma'ana wa yasumu ma'ana. Dia dulu sholat bareng kita, puasa bareng kita. Kemana dia kok nggak ada di surga? Lalu Allah perintahkan ke neraka dan memberikan syafaat. Kawan, bukan nabi, bukan para malaikat. Yang kedua, kita akan dapat manfaat doa mereka ketika di dunia. Ketika kita sakit, kawan yang baik akan mendoakan. Mungkin dia akan mengkhususkan bangun malam. Di sepertiga malam akhir, dia angkat tangannya mengatakan, Allahumma shfi fulan. Ya Allah, sembuhkan fulan. Ya Allah. Doa. Dan jangan meremehkan doa. Kita tuh perlu sama doa kawan-kawan kita. Jangan meremehkan doa. Kenapa? Kalau dibandingkan doa dengan obat-obatan yang dipakai oleh manusia untuk ngobatin dirinya, maka doa lebih manjur dari semua itu. Ada cerita seorang kawan di Aljazair. Ada Fulan punya kawan. Kawannya ini orang baik. Yang suka bantuin dia. Tahu-tahu jalan berapa lama Fulan ini membelot dari jalan kebenaran. Jadi nggak benar. Iman karena itu. Kawannya ini terus berdoa minta sama Allah. Agar Fulan dikasih hidayah kembali ya Allah. Ditunjukkan jalan kebenaran. Subhanallah. Kembali Fulan ke jalan kebenaran. Dan doa saudara kita dalam kondisi
kita nggak ada, itu mustajab. Ada malaikat yang mengatakan, amin walaka bimisil. Amin dan semoga engkau dapat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah cinta. Kita dapat cinta dari mereka. Dan kita mencintai mereka. Kenapa? Kalau bicara cinta jemaah, cinta ini membuat yang gelap itu jadi terang beneran. Cinta itu menjadikan yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Yang mustahil jadi mungkin. Dan Rasul SAW menyebutkan, Salathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memperoleh 3 perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya beriman. Manisnya beriman. Mungkin dia mengatakan, aku bertahun-tahun Islam kok belum merasakan indahnya Islam. Salah satunya, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, kawannya, orang lain. Tidak mencintai dia kecuali karena Allah SWT. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati. Aku telah tetapkan kecintaanku. Buat siapa? Lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Aku telah tetapkan cintaku, cintanya Allah buat siapa? Buat orang yang saling mencintai karena aku. Buat orang yang saling duduk bersama karena aku. Tuh ngobrolnya karena Allah. Kongkonya karena Allah. Berangkat makan karena Allah Azza wa Jalla. Saling ziarah karena Allah. Berbagi juga karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Gimana antum dapat cinta Allah gara-gara mencintai saudara yang beriman? Allah jadi cinta sama kita. Kemudian berkah duduk sama orang soleh. Dapat berkahnya tuh. Nabi SAW kan memisalkan dengan yang menjual parfum. Antum duduk sama dia berkah. Kalau antum nggak dikasih hadiah sama dia, antum beli. Antum nggak beli, paling nggak nyaman. Menghirup aroma yang wangi. Nabi SAW menceritakan tentang malaikat-malaikat yang kerjanya keliling. Innalillahi malaikatan sayyahin. Malaikat yang traveling kerjanya, keliling, dia mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, mereka duduk di sana. Kemudian mereka melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla ketika mereka balik kepada Allah, malaikat itu melaporkan kepada Allah, dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian orang-orang yang di majelis itu, udah bangkitlah kalian, pulanglah kalian dalam kondisi kalian sudah diampuni dosa-dosa. Malaikat mengatakan kepada Allah, fihim fulan laysa minhum. Ada fulan, ya Allah, fulan itu bukan termasuk mereka. Artinya bukan orang yang ngaji di sana, belajar di sana, baca Quran, bukan. Dia datang karena ada urusan. Kadangkala orang tuh datang ke kajian karena ada janji sama kawannya. Dikatakan nanti ya, ketemu di mana? Di masjid. Ada kajian nanti, engkau ke masjid, nanti ketemu anak di sana. Dia datang bukan untuk kajian, untuk ketemu sama kawannya. Atau dia mau ada hajat yang lain. Ketika malaikat mengatakan kepada Allah, fihim fulan laysa minhum, innama ja'a li hajah. Ada fulan bukan termasuk mereka yang ngaji itu, dia ada perlunya datang ke sana. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Tuh orang-orang nggak ada yang melarat kalau duduk sama mereka. Tuh berkahnya kalau kita kumpul sama orang soleh. Ahibati fillah, teman baik itu akan menunjukkan kepada teman baik. Anak kalau berkawan sama teman baik, dia akan nunjukin anak kepada kawannya yang baik pula. Sehingga semakin banyak perkumpulan orang-orang baik. Sebaliknya teman buruk akan nunjukin kepada teman buruk juga.
Kenapa? Karena dia orang nggak benar. Kawan-kawan dia buruk semuanya. Subhanallah jemaah. Kemudian di antara manfaat kawan itu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ngeliat aja udah ingat Allah. Kita kadang-kadang ngeliat kawan, aduh ingat mobil. Karena memang fulan kalau ngobrol tentang mobil semuanya. Ngeliat fulan ingat sama jam. Kenapa fulan, aduh kalau datang ganti gonta ganti jam. Fulan batu akik umpamanya. Itu kita ngelihat manusia-manusia sesuai dengan karakter mereka. Biasanya kita akan ingat fulan. Aduh kalau majelis sama fulan ini biasanya ngomongnya tentang fulus saja udah. Tapi ada orang-orang yang kalau antum melihat wajahnya, antum ingat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awliyaullah ta'ala alladzina idza ru'u dzukirallah." Kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang kalau dilihat Allah diingat. Kalau dilihat kita jadi ingat sama Allah. Allah yang masih ingat di Madinah itu ada salah satu kawan kita, Ustadz Abdul Zain. Anak kalau ingat sama beliau, anak tuh kalau ngelihat beliau dulu di Madinah, anak jadi ingat sama Allah. Nah, sibuhu kadzalik wallahu hasibu. Ada orang-orang kalau ngelihat wajahnya, kita ingat sama Allah. Bukankah manfaat yang besar buat kita tatkala kita bisa mengingat Allah hanya dengan sekedar melihat wajah kawan baik kita? Al-Qa'nabi, salah satu ulama hadis, dia tuh kalau keluar menjumpai orang-orang, orang yang ngelihat dia, kalau ngelihat kesolehannya Al-Qa'nabi ini, mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka ingat sama Allah. Allah. Kemudian manfaat teman baik ini ya perhiasan buat kita dalam kelapangan. Kita kumpul sama dia jadi indah gitu. Kita tahu perhiasan itu untuk memperindah diri kita. Kita duduk sama mereka aja, jalan sama mereka, atau nih kawan makan di rumah kita tuh jadi indah. Indah bukan karena karpetnya yang mewah, tapi karena ada orang soleh yang datang ke rumah kita. Jadi indah. Orang soleh itu naik mobil bareng kita, mobil kita mungkin ya bukan mobil yang mewah. Tapi kalau ada orang soleh naik sama kita di mobil kita, Allahu Akbar. Jadi mobil itu mungkin yang harganya 100 juta, jadi terasa harganya 10 M. Gara-gara ada orang soleh di mobil kita. Iya. Itu manfaat orang soleh. Atau berkawan dengan orang soleh. Dan ketika dalam kesusahan, mereka adalah bekal buat kita. Karena hidup ini jamaah seperti roda yang berputar. Kita nggak selalu senang. Kadangkala kita susah. Terkadang kita itu hanya perlu kawan yang mendengarkan keluhan kita. Bas. Ada orang-orang yang kadang-kala telepon sama Ustaz, mana mau telepon, Ustaz penting mau ngomong aja Ustaz. Ngomong dia, jazakallah khair Ustaz. Memang kita tuh kalau tidak dapat mengungkapkan isi hati kita, kita seperti tertekan. Namun tatkala kita bisa sampaikan kepada kawan baik kita, jadi tenang kita. Apalagi dia mengatakan, aman insyaAllah. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke Madian, kemudian sampai ke tempatnya hamba soleh yang dikatakan Nabi Syuaib. Nabi Musa belum jadi nabi. Setelah cerita dikatakan la takhaf, jangan takut.
Jadi tenang gitu loh. Itu butuh kawan kita. Kadang-kadang kita nggak butuh sama duitnya dia. Enggak. Kita hanya perlu ada yang mendengar isi hati kita. Makanya subhanallah di negeri-negeri yang tidak beriman, kadangkala disewa orang itu nggak punya kawan, dia nyewa orang, bayar orang, sekedar untuk mendengarkan isi hatinya. Sekedar hanya untuk nemenin makan. Dia kepingin ngobrol, kepingin ngomong sama siapa coba? Karena kalau salah ngobrol, salah menyampaikan, bukan tambah benar dia. Kemudian kita akan dapat belajar ilmu agama, semangat beragama. Kita jadi lebih baik. Kumpul sama orang soleh tuh, subhanallah. Bagi dengar dia menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ya Allah. Mana masa nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadis. Kemudian kita akan berubah menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi kawan itu salah satu cara untuk memperbaiki karakter kita. Kita kumpul sama orang pemarah jadi pemarah. Kita kumpul sama orang yang sabar, kita ikut jadi sabar. Tapi Ustadz, di mana dapat kawan-kawan seperti itu? Yang kalau dilihat, kita jadi ingat sama Allah. Maka tempat mencari mereka adalah di rumah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngelihat orang sering ke masjid, memakmurkan masjid, nggak telat dari masjid, sholat, ikut kajian, Masya Allah. Insya Allah ini orang baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Athqalus salat alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik ternyata ke masjid juga gitu loh. Terus gimana ya itu? Nabi kasih penjelasan. Sholat yang paling berat buat orang munafik adalah Salatul Isya atau Salatul Fajr. Salat Isya dan salat subuh. Itu salat yang paling berat. Jadi kita kalau mau cari kawan itu di mana tempatnya? Lihat di masjid. Ketika engkau kerja di satu perusahaan. Anda mau berkawan sama siapa ya? Lihat siapa yang masuk masjid. Siapa yang memakmurkan rumah. Ketika engkau kuliah, engkau lihat. Ketika waktu sholat duhur, waktu sholat asar, engkau lihat siapa yang di masjid. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur tentang tipikal orang yang memakmurkan masjid. Kayak apa sih mereka? Nah, silahkan dibaca surat An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'is zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Subhanallah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukan mereka tidak mikirin dunia. Mereka kerja. Bahkan Allah sebutkan mereka berdagang, berniaga. Tapi mereka tidak dilalaikan. Untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ibadah, ibadah. Ini profesional banget nih orang. Karena sebagian orang mengatakan dirinya profesional, enggak, kok nggak profesional. Engkau waktunya sholat, engkau nggak sholat. Waktunya kerja, anak profesional kalau kerja, enggak. Orang profesional itu yang tahu kapan dia harus berbuat, kapan dia harus berhenti bekerja.
Allah sebutkan di sini. Rumah Allah itu isinya lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah karena pekerjaannya, karena dagang mereka, perniagaan mereka. Terus Ustadz, di masjid banyak Ustadz. Alhamdulillah sekarang ini kita lihat banyak yang sholat di masjid, banyak yang memakmurkan masjid. Maka lihatlah yang paling berilmu di antara mereka. Yang paling ngerti dengan sunnah. Yang paling rajin ibadahnya. Kita lihat, namanya ke masjid nih. Alhamdulillah ada orang 20 di tempat kerjaan yang selalu memakmurkan masjid. Tapi engkau bisa ngelihat fulan telat. Fulan Masya Allah di saf pertama. Fulan habis sholat langsung pergi. Fulan habis sholat masih berzikir. Bahkan habis berzikir dia sholat sunnah. Fulan menunggu waktu iqamatus sholat di masjid sambil pegang HP baca berita. Fulan sambil baca Al-Quranul Karim. Jadi kita perlu memilih kawan itu jamaah. Tapi yang jelas kawan kita bukan berarti dia malaikat nggak berbuat dosa ya. Tapi paling tidak tadi kita perlu mencari mereka di rumah Allah Azza wa Jalla. Ibati fillah, jangan meremehkan masalah teman ini. As-sahibu sahib. Teman itu menarikmu. Tergantung dia. Kalau dia orang yang suka memakmurkan masjid, mau nggak mau engkau akan ditarik ke masjid. Tapi kalau kawanmu itu suka main bola, engkau akan ditarik ke lapangan bola. Bahkan pada waktu adzan pun dia lanjut main. Kalau kawanmu itu suka ke bioskop, engkau akan ditarik ke bioskop. Maaf, kalau kawanmu itu suka ke klub malam, minum khamar, engkau akan ditarik ke sana. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fal ajab mimman yatarakhas fil mukhalatah wa huwa ya'lam anna at-tab'a yasriq. Yang menakjubkan itu ada orang yang bermudah-mudahan dalam bergaul. Ingat, bermudah-mudahan dalam bergaul, padahal dia tahu tabiat manusia itu mencuri. Artinya dia dapat terpengaruh dan dipengaruhi. Hendaklah kalau mau bergaul itu cari yang lebih tinggi. Cari yang lebih bagus dalam ilmu, dalam amal. Supaya dapat manfaat. Tadi kita bicara manfaat. Supaya Anda dapat manfaat bergaul sama dia. Tapi kalau engkau hendak bergaul dengan yang di bawahmu, maka itu akan berbahaya buat engkau. Kecuali sekedar untuk mengingatkan. Kita mau gak mau. Kita punya kawan, kadangkala kesian kita sama fulan. Kita ingin mengingatkan dia, mengajarin dia. Ahibati fillah, bicara kawan buruk. Di surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bergaul, bagaimana kumpul. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Lihat tuh. Allah katakan jangan duduk sama orang-orang zalim. Engkau kumpul sama siapa sekarang? Kalau ternyata kumpul sama mereka yang mereka bicarakan adalah memperolok-olok ayat Allah, meremehkan agama Allah, maka jangan duduk sama mereka sampai mereka ngobrol yang lainnya. Tapi kalau engkau lupa kumpul sama mereka, terus gimana Ustaz? Anak nggak enak Ustaz. Allah larang. Setelah ingat tinggalkan.
main-main kawan ini siapa. Kalau dia tidak membakar dirimu, maka paling tidak akan ada aroma busuk yang nempel sama diri. Di dunia tumbuh-tumbuhan. Petani itu kalau di sawah, kita lihat ya petani itu nanam padi itu barengan. Hijau semuanya. Kalau petani itu melihat ada satu titik yang menguning, sakit, maka mereka langsung cabut pohon itu, mereka ganti dengan yang hijau. Kata mereka apa? Nular ini. Teman buruk itu menularkan keburukan. Kalau ada satu tangkai anggur, kemudian ada 2 buah di tangkai yang bagus itu yang busuk. Kalau nggak dipotong, nggak dibuang yang busuk, satu tangkai semuanya jadi busuk. Kenapa ada penjara? Untuk memisahkan orang-orang buruk dari orang-orang baik. Agar yang baik tidak terpengaruh. Dan untuk memperbaiki yang buruk agar dia jadi lebih baik. Ahibatifillah. Kawan buruk ini nanti di dunia tadi kita sebutkan mereka akan saling melepas diri ya. Aku nggak kenal ini itu. Nanti di akhirat yang ada penyesalan gara-gara kawan. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 28? 28-29 coba dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Tuh, siapa yang menyesatkan orang soleh? Kok dia jadi buruk? Kawannya. Maka dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, celakalah aku, kiranya aku nggak berkawan sama fulan. Nggak ada gunanya ketika itu menyesal. Mungkin di dunia dia mendapatkan kenikmatan berkawan sama fulan. Karena memang kebanyakan perkawanan dan persahabatan itu di dunia adalah kepentingan. Mungkin dia merasa nyaman berkawan dengan fulan. Tapi nanti dia akan menyesal. Dan dia mengatakan, aku disesatkan sama fulan. Engkau tuh orang merdeka. Engkau bebas memilih kawan. Dan Allah telah memberikan arahan. Rasulullah SAW berkaitan dengan teman buruk ini. Beliau berdoa. Meminta perlindungan kepada Allah dari kawan buruk. Di dalam kitab Zuhud karya Ibn Mubarak. Disebutkan bahwa di antara doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min yaumi su' wa min lailati su' wa min sa'ati su' wa min sahibi su' wa min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari kawan yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Subhanallah. Nabi berlindung dari kawan yang buruk. Dan kalau kita lihat kawan kita, engkau kalau kepingin tahu dia, lihat bagaimana tatkala dia berambisi. Apa sih ambisi dia? Dunia, aduh bahaya kalau ambisi dunia. Diingatkan akhirat, aduh nggak usah ngomong akhirat nantinya. Kita di grup aja tahu kadang kala jamaah. Ada kawan-kawan tuh
Yang ambisi dunia, ada urusan agama, langsung dia cut. Bahkan langsung dikasih peringatan nih orang yang posting tentang urusan agama. Oh berarti memang fulan nggak bisa dijadikan kawan. Kalau lagi marah, engkau lihat bagaimana amarah dia. Sehingga kita nggak salah berkawan. Ahibati fillah. Kalau ternyata Ustadz nggak ada teman baik di tempat kerja. Kadang-kala ada orang yang kerja di perusahaan non-muslim semuanya. Atau yang dilihat, nih Ustaz, tempat kerja anak korupsi semua. Ustaz. Ramadan nggak puasa. Atasan anak buah bersekongkol untuk ngabisin uang negara. Ada banyak kezaliman di sana. Anak gimana Ustaz? Kalau enggak ada teman baik di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, kadang-kadang ada yang kuliah, na'udzubillah, kawan-kawannya ya kebanyakan nggak benar gitu. Apa yang harus engkau lakukan? Maka dalam kondisi memang tidak ada manusia dengan kriteria yang layak untuk menjadi kawan dia, hendaklah dia kalau mau duduk, mau ngobrol, anak kadang-kadang Ustaz, jenuh di rumah, anak mau ngobrol sama siapa, ke tempat kawan-kawan anak yang dibicarakan, na'udzubillah. Ya udah, dikatakan engkau silahkan ziarah. Ziarah kemana? Ke kuburan. Terus gimana? Anak kepingin ngobrol, baca kitab-kitabnya para ulama. Ini solusi. Karena kalau engkau maksa, anak mau kumpul sama mereka, mau duduk sama mereka, sekedar menghilangkan kesepian, yang ditakutkan engkau jadi seperti mereka. Kenapa orang-orang terjebak dalam kumbangan narkoba? Kawannya, sohibnya. Ada satu orang cerita, dia bekerja, dia udah ngaji, udah belajar ilmu agama, dia tahu halal haram. Dia cerita, ana Ustaz suka keluar kota, tugas keluar kota sama sohib-sohib. Satu kantor, teman satu kantor. Kalau nginep di hotel, anak nginep di kamar sendirian, kawan-kawan anak itu Ustaz bawa pelacur Ustaz. Mereka udah sewa pelacur. Biasa seperti itu. Bertahun-tahun anak sabar Ustaz. Terakhir anak kayak mereka. Kawan. Jadi tabiat kita itu, kadang-kala alam di bawah sadar kita tuh kepingin seperti mereka. Tinggal nunggu iman kita turun, kita kerjakan. Maka kalau nggak ada yang bisa dijadikan kawan, ya udah, kau ziarah kubur aja. Baca kitab. Dan ada orang yang susah ganti teman. Dia udah ngaji, dia udah hijrah, dia udah belajar, dia udah berusaha untuk jadi lebih baik, tapi susah untuk merubah kawannya. Anak gimana Ustaz? Anak ya biasa duduk sama mereka, mereka kawan anak sejak lama, ini itu macam-macam. Nabi sudah ngasih arahan kepadamu. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi terkadang kita harus ganti kawan. Istri aja diganti kadang-kala. Suami juga kadang-kala diganti ketika merasa sudah tidak bisa menegakkan agama Allah Azza wa Jalla dalam rumah. Apalagi ini kawan. Tapi berat. Ini kawan anak puluhan tahun Ustaz. Di tempat kerja. Anak malah dikucilkan sama mereka. Setelah anak ngaji, anak gak ditemenin sama mereka ini itu. Jadi berat buat kita. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ya sesuatu yang sudah mengakar jamaah ya. Itu kadang-kala sulit untuk dihilangkan. Maka diperlukan agama. Maksudnya agama ini yang mensupport kenapa engkau ganti kawan. Yang kedua perlu perjuangan. Yang ketiga perlu tekad yang kuat. Yang hal ini tidak akan diberikan kecuali orang yang ikhlas. Engkau benar-benar mau selamat di dunia ini untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla di akhirat. Dan yang terakhir buat para orang tua.
di masa tahun ajaran baru ini, tolong diperhatikan kawan anak-anak. Yang kuliah, engkau perlu tahu. Mungkin sekarang masih online. Ketika offline, sekali-sekali kau berangkat ke tempat kos-kosan anak. Sampai sana, engkau katakan kepada anak, nak, undang teman-teman dekat, kita makan bareng. Engkau lihat model kawan anak. Kalau ternyata yang datang adalah orang-orang yang kalau ngelihat ingat sama neraka, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang kalau dilihat ingat sama dosa-dosa. Maka engkau perlu membantu anak dalam memilih kawan-kawan yang memberikan arahan kepada mereka. Karena kalau tidak, ya kita akan menyesal di kemudian hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, jazakumullah khair. Ya, jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya, atas pemaparan dalam kajian kali ini Ustaz. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan terbaca semuanya karena keterbatasan waktu Ustaz ya. Untuk yang pertama Anda bacakan dulu dari kolom chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazana. Afwan izin bertanya, bagaimana bila mempunyai teman dekat namun beda manhaj? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Tadi kita seharusnya berkawan dengan orang yang lebih baik dari kita. Yang di atas kita secara ilmu, secara amalan, secara ibadah. Ketika kita punya kawan yang di bawah kita secara ilmu, secara agama, secara ibadah, maka nggak ada masalah kalau tujuannya kita adalah mengingatkan dia, memberitahu dia. Bukan sekedar anak seneng aja sama dia. Karena bicara cinta karena Allah, benci karena Allah, itu mengikuti ketakwaan dan keimanan orang tersebut. Namun ada kumpul-kumpul. Jadi sebagian ulama itu membagi pergaulan jadi 4 hal. Ada yang pergaulan itu seperti makanan. Ada yang kita butuh selalu. Namanya orang makan, apalagi di masa yang penuh dengan fitnah, di masa banyak penyakit ini, kita kadang-kadang makannya lebih banyak lagi. Jadi ada bergaul dengan orang yang seperti makan. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh. Dengan para ulama. Kenapa? Kita perlu sama mereka selalu. Kalau enggak, imun kita akan turun. Yang kedua, ada yang pergaulan sama mereka itu seperti obat. Kapan obat dikonsumsi? Ketika kita sakit. Ketika dibutuhkan aja. Itu adalah pergaulan dengan teman-teman bisnis kita. Kita memang ada urusan bisnis, bas sekedar bisnis. Selesai. Nggak seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Obat ketika perlu kita makan, ketika enggak kita tinggalin. Yang ketiga, ada pergaulan yang seperti bukan penyakit ya. Tapi pergaulan sama mereka itu yang ngabisin waktu aja. Nggak ada manfaatnya. Tapi ada pergaulan yang seperti racun. Kalau kita bergaul sama mereka, kita akan rusak. Maka lihat tadi, kalau bicara kita punya sahabat yang tadi mungkin beda manhajnya, beda keagamaannya. Kalau kita tujuannya adalah memperbaiki dia, mengingatkan dia, ahlan wa sahlan. Semoga dia jadi lebih baik. Dan kita juga mendoakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, mungkin sedikit tambahan pertanyaan Ustaz. Berkaitan dengan teman beda manhaj tersebut Ustaz, apakah apakah teman kita berbeda manhaj itu selalu inferior, artinya dalam masalah keimanan, sehingga nanti di akhirat apakah kita apabila memang katakanlah dua-duanya sama ibadah pahalanya sama, apakah kita
mempunyai tingkatan di surga yang lebih tinggi atau bagaimana? Dan apakah teman yang berbeda hal itu apakah mungkin nanti yang akan menolong kita di akhirat, Ustaz? Subhanallah. Ahibati fillah. Kita tahu di akhirat nanti akan ada timbangan keadilan. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Allah akan tegakkan timbangan keadilan. Jadi kalau bicara orang yang berbeda, mungkin kita melihat dia secara keagamaan di bawah kita, nanti akan ditimbang amalan dia. Sekecil apapun itu akan ditimbang. Dan Allah katakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka. Kalau dikatakan apakah mungkin dia yang menolong kita? Ya bisa jadi dia yang masuk surga. Karena dia banyak kesolehannya, banyak ketaatannya, banyak amal kebajikannya, dan dia punya dosa juga, punya kesalahan tadi. Dan akan ditimbang nanti. Kita yang udah benar jalannya tapi banyak dosanya. Ketika ditimbang ternyata lebih banyak kesalahan kita daripada ketaatan kita. Karena sejatinya jemaah, selama orang itu beriman, selama orang itu muslim, maka semuanya ada harapan masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan ampunan dan rahmat Allah. Karena sejatinya masuk surga itu ya murni rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan kita sekedar sebab. Maka tugas kita ya terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan karena merasa oh anak udah benar jalannya. Engkau benar jalan tapi nggak jalan engkau. Berhenti doang. Tapi alhamdulillah engkau jalannya udah benar. Walaupun nggak jalan-jalannya. Jadi seperti itu kiranya jemaah. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak akan mendolimin hambanya sedikit pun. Dan akan ditegakkan timbangan keadilan nantinya. Sehingga orang akan mengetahui amal dia lebih berat. Yang buruk atau yang hadza wallahu a'lam. Apa Ustaz? Ada sedikit gangguan mungkin Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Bu? Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Ya, Ustaz. Ini kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang resen Ustaz. Tapi sebelumnya anak kira untuk yang sudah resen, mohon ini karena banyak pertanyaan, mohon pertanyaan langsung to the point saja untuk membersihkan waktu. Untuk itu yang pertama ada persilakan kepada Bapak Suwoto. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ana mau nanya Ustaz, Ana punya teman yang hafalannya lebih baik dari Ana. Cuma beliau wakil ketua DKM. Cuma beliau jenggotnya itu dicukur habis karena ini dari istrinya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Subhanallah jemaah. Iya. Tadi sore kita itu ada kajian bersama Pogi Jaya membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Di mana salah satu sunnah, artinya manusia secara fitrahnya itu seharusnya dia menyukai hal ini. Di antaranya adalah memotong kuku, ya, kemudian memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan dihabisin, dan memelihara jenggot. Itu sunnah fitrah. Para nabi itu semuanya berjenggot. Subhanallah ya. Rasul SAW, Masya Allah, bagaimana jenggot beliau memenuhi dadanya alaihi salatu wassalam. Namun ketika seorang itu ada yang rusak di fitrahnya,
maka yang indah akan dipandang buruk. Contohnya nih, beberapa tahun terakhir ini jenggot itu mulai booming ya, di mana pemain bola pada berjenggot ya, artis pada berjenggot. Akhirnya orang senang berjenggot. Bukan karena sunnah, tapi karena yang dia idolakan berjenggot. Terus kenapa engkau tidak mengidolakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Bukankah beliau berjenggot? Bukankah beliau yang memerintahkan? Perintah u'ful liha wahfus syawarib. Pelihara jenggot, cukur kumis. Sekarang dibalik. Pelihara kumis, cukur jenggot. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya haram memotong jenggot. Dari mulai madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan sebagian ulama Syafi'i yang mengharamkan. Karena Nabi menyuruh membiarkan, kok kita malah mencukur jenggot kita. Gitu. Terus gimana kondisi kawan kita? Ya kita, kalau tahu dia orang baik, orang soleh, cuma mungkin tadi dia nggak ngerti, mungkin dia nggak ingin ribut sama istrinya. Maka seharusnya bagaimana teman antum difahamkan. Ini loh, fitrahnya lelaki itu berjenggot. Fitrahnya. Artinya bicara tradisi, karakter seorang laki-laki sejak dulu itu dia berjenggot. Perempuan nggak berjenggot. Kenapa Allah berikan jenggot kepada laki-laki? Ya agar dipelihara. Dikasih kumis ya agar ditipiskan. Supaya nggak nutup mulutnya. Maka mungkin yang perlu kau lakukan bagaimana terus memberikan nasihat kepada dia, memberikan arahan kepada dia bahwa tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau di situ ada unsur maksiat kepada Sang Pencipta. Apalagi ini istri. Yang jadi pemimpin di rumah itu istri apa suami? Seharusnya sang suami yang menjadi pemimpin. Iya, dia memberikan arahan dengan cara yang bijak kepada istrinya. Disampaikan Nabi SAW seperti ini. Para sahabat seperti ini. Dan kita ini followernya siapa? Kita itu followernya Muhammad SAW. Seharusnya orang kalau sudah cinta sama Nabi SAW, jangan bicara meniru penampilan Nabi SAW. Bajunya aja kita suka. Karena kita cinta kepada beliau SAW. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah Ustaz, ini ada pertanyaan urgent dari kolom chat, mungkin di luar tema. Dari Ahi Andri, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya di luar tema, apakah boleh mengakikahi kedua orang tua atau adik kandung yang belum diakikahi sewaktu kecil? Syukran, jazakallah. Barakallahu fikum. Iya jemaah, sebenarnya kalau kita lihat syariat akikah ini buat orang tua. Makanya disyariatkan akikah itu pada hari ke-7. Kondisi anak nggak tahu apa-apa. Bapaknya yang mengakikah. Namun dengan berjalannya waktu, kadangkala orang tua nggak mampu. Sampai anak itu dewasa. Sampai kadangkala orang tuanya meninggal dunia. Sang anak belum diakikahin. Kan ceritanya kayak gitu nih. Bapaknya ini belum diakikahin sama kakeknya. Apakah boleh sang anak mengakikahin bapaknya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan enggak, itu kewajiban orang tua. Ketika orang tua tidak mengamalkan ya udah selesai. Tapi yang lainnya berpendapat nggak ada masalah. Ketika seorang mau mengakikahin diri sendiri, silahkan. Tapi kalau kakeknya masih hidup, lebih baik belikan kambing, berikan kepada kakek. Ini kayak akikah buat bapak anak, kakek potong. Itu akan keluar dari khilaf tadi. Karena memang yang mengakikahin yang diperintahkan untuk mengakikah. Tapi kalau enggak ada masalah. Anaknya mengakikahin atau orang lain mengakikahin. Karena apa? Karena hadis Nabi SAW berbunyi, kullu mauludin marhunun biaqiqati hatta yu'aqqa anhu. Semua orang yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Sampai dipotong. Artinya kondisi dia itu masih digadaikan. Sampai kapan? Ya sampai akikah. Kalau sudah diakikahin berarti gadainya baru
tunai baru lunas ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Ini pertanyaan dari yang sudah raise hand dari Bapak Amado. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Afwan Ustaz, sebelumnya di luar tema. Anda kan baru Ustaz jadi seorang muslim nih Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah Ustaz, sebelumnya saya dita'arufkan dengan seorang akhwat nih Ustaz. Nah, tetapi akhwat ini agamanya bagus sih Ustaz, baik. Tetapi ada suatu riwayat penyakit yang itu kemungkinan bisa menurun ke keturunan dan kemungkinan juga bisa tidak nih Ustaz. Nah, dan ketika saya ceritakan ke orang tua Ana menyarankan Ana untuk mundur nih Ustaz. Dan sebenarnya orang tua Ana posisinya belum muslim nih Ustaz. Nah, bagaimana sikap Ana sebaiknya Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz. Antum sendiri gimana? Kalau Ana sendiri sih sebelumnya saya sudah mengajukan pertanyaan Ustaz, dan itu sebenarnya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu Ustaz. Udah cocok sama dia? Insya Allah Ana rasa itu cocok Ustaz, tapi terkendala orang tua tersebut Ustaz. Masya Allah. Nah, iya jemaah, berkaitan dengan pernikahannya, seorang anak ini tidak harus menikah dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Karena dia yang mau menjalani kehidupan, bukan orang tuanya. Apabila calon yang dia hendak nikahin adalah wanita solehah, yang insya Allah akan membantu suami dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tafadhol dilanjutkan. Tapi kalau dia mau mengundurkan diri karena masalah penyakit tersebut, gak ada masalah juga sebenarnya. Tapi intinya kalau antum melihat ya dia wanita soleha yang sudah sesuai dengan kriteria yang antum inginkan sebagai pendamping hidup antum. Masalah penyakit, orang yang sehat saja kadangkala setelah menikah jadi sakit. Bahkan kita lihat kadangkala anaknya pun sakit. Padahal ketika sebelum menikah aman, gak ada penyakit apa-apa. Jadi kondisinya kembali kepada antum. Kalau antum sudah musyawarah, tadi dikatakan orang tua bukan kendala sebenarnya. Orang tua cuma mengarahkan antum kalau bisa ya gantilah, cari yang lainnya. Gak ada masalah, antum mau ganti juga gak ada masalah. Cuma Anda nasihatkan antum istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang dapat mengangkat penyakit tersebut. Ketika ada seorang sahabat yang hendak menikah dengan wanita yang mandul, Nabi SAW mengatakan cari yang lain. Jangan nikah sama dia. Walaupun dia orang soleh, umpamanya wanita soleha, tetap cari yang lain. Karena di antara tujuan menikah adalah mendapatkan anak keturunan, memperbanyak umat Nabi SAW. Begitu pula dengan yang antum sampaikan tadi, antum boleh mencari yang lainnya, tapi boleh melanjutkan dengan dia juga. Coba istikharah, semoga Allah memberikan keteguhan di hati antum untuk memutuskan lanjut atau tidak. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, sebelum Anda lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini untuk para jamaah. Bagi 3 pertanyaan terbaik akan kami berikan sedikit hadiah berupa buku dan nanti akan di-DM oleh panitia. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi pertemanan anak remaja? Sebagai orang tua, saya khawatir jika anak akan terpengaruh dengan temannya yang lalai beribadah. Tetapi orang tua anak tersebut malah menyuruh berkawan dengan anak saya karena mungkin pernah melihat ke masjid jika waktu sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu barakallahu. Masya Allah. Naam. Ya, hibati fillah, kita tahu orang tua itu kepingin anaknya berkawan dengan orang baik. Dia tahu anaknya fulan ke masjid taat. Anak kepingin anak punya anak yang nggak taat ini jadi taat. Yang sana juga takut. Nanti kalau berkawan sama fulan,
Anak-anak yang awalnya sholat ke masjid jadi nggak sholat ke masjid. Maka di sini tugas orang tua. Kalau mau berkawan dengan anak-anak, ya sampaikan. Ada yang harus diikutin gitu loh. Maksudnya sampaikan kalau memang mau ke sini tafadhol, tapi waktunya sholat ke masjid ya. Waktunya ngaji-ngaji. Dengan harapan dia yang berubah. Bukan anak kita yang dipengaruhi sama dia. Maka insya Allah nggak ada masalah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi, kita berkawan dengan yang di bawah kita itu nggak apa-apa. Kalau tujuannya memperbaiki, memberikan pelajaran. Tapi kalau sekedar tujuannya, anak kok nyamannya berkawan sama fulan, nggak ada niat untuk memperbaiki walau mendakwain, maka yang akan terjadi, kita akan terpengaruh. Itu yang berbahaya untuk kehidupan anak-anak kita nanti kalau ternyata dia yang dipengaruhi. Maka sampaikan kepada anak kita, bahwasanya tujuannya bagaimana engkau bisa mengajak fulan. Bagaimana engkau bisa menjadi lentera. Dimanapun engkau berada, engkau menerangi teman-temanmu itu. Kalau memang anak kita bisa, ya biarin, gak ada masalah. Dengan tetap ada bimbingan dari kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iva dan Ibu Marita. Pertanyaannya agak mirip. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ilmunya Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana cara mendapatkan sahabat atau teman dekat dalam kondisi pandemi ini, Ustaz? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk para wanita, tadi dicontohkan untuk para laki mencari teman, bagaimana dia ke masjid dan lain-lain, Ustaz. Nah, untuk para wanita, bagaimana cara mencari teman yang baik tersebut, Ustaz? Dok, yang sebelumnya apa pertanyaannya? Ada dua barusan. Bagaimana cara mendapatkan sahabat atau teman dekat dalam kondisi pandemi ini, Ustaz? Nah, yang bertanya akhwat, Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahmakumullah. Ya, sekarang kalau bicara pertemanan itu ada pertemanan online ya. Kadangkala kita lihat di dunia maya ini kita punya banyak kawan. Tapi ada yang kawan, ada yang sekedar follower. Kawan itu ya kita berkomunikasi sama dia. Ada ya, timbal balik, dia kirim WA, kita kirim WA sama dia. Ini baru disebut perkawanan. Tapi kalau sekedar mengikutin ya bukan teman sebenarnya. Kita punya follower mamanya 5.000. Yang kawan kita mungkin cuma 2 atau 3. Maka di masa pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa mencari kawan orang-orang soleh ya. Bisa jadi kita ngikutin kajian seperti ini. Kan ketahuan kan siapa aja yang ngaji. Makanya diharapkan ketika kajian itu kalau bisa nanti disebutkan nama aslinya plus tempat tinggalnya. Mamanya di Tangerang. Sehingga harapannya oh ada fulan Tangerang ya ada. Kita lihat dia bertanya bagus pertanyaannya. Kok anak tertarik untuk dekat sama fulana umpamanya sama-sama perempuan nih. Ya tinggal di DM ngobrol dari mana engkau gitu loh. Ini juga menjadi cara bagaimana kita terus di masa pandemi ini dapat orang-orang soleh dalam dunia pertemanan ini. Kalau dikatakan tadi tentang perempuan, bagaimana berkawan dengan wanita sekarang, memilih wanita yang soleh gimana? Tetap insya Allah masjid bisa menjadi patokan. Khususnya kalau perempuan kan ketika kajian ilmu. Di masa Nabi SAW, perempuan itu diperbolehkan ke masjid. Tapi sholat mereka di rumah lebih baik daripada ke masjid. Kemudian di masa Nabi SAW, para wanita itu ditempatkan di rumah salah seorang sahabat untuk kajian khusus buat mereka, untuk wanita. Ini juga bisa menjadi sarana kita mencari teman baik, yaitu di kajian. Jangan sekali ngaji langsung berkawan sama dia, kita lihat. Dia datang kajian lagi, dia datang kajian lagi. Masya Allah kita lihat ketika kajian dia nggak sibuk dengan handphonenya, tapi dia sibuk mencatat ya. Kemudian dia juga bertanya. Ini bisa menjadi tempat untuk mencari kawan. Sambil berdoa, ingat berdoa. Supaya kita nggak salah berkawan. A'udzubillahi min sahibisu. Aku
hubungan kepada Allah dari kawan yang buruk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini untuk selanjutnya, Ana persilakan kepada saudara Resen pada Bapak Leo Abu Sajid. Bapak Leo Abu Sajid. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ahlan bik, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz, dan jami'an semua. Ustaz, Ana mempunyai teman kerja nih, Ustaz, sejak 30 tahun lebih ya, Ustaz ya. Dia adalah seorang Nasrani, Ustaz. Ya. Dan dia baru saja menikah dengan seorang muslimah. Ini Ana bingung nih, Ustaz, harus bersikap seperti apa. Karena kalau kita mengucapkan kan sebenarnya ini adalah pernikahan yang tidak sah kan gitu, Ustaz ya. Nah, mohon nasihatnya seperti apa, Ustaz? Jazakallahu nah, khairan. kalau boleh tahu, selama 30 tahun antum berkawan sama dia. 13 tahun. 13 tahun, oke. 13 tahun. Apakah antum pernah mendakwain dia? Terus terang secara clear, secara jelas itu belum pernah, Ustaz. Nah. Ana juga sendiri baru mengenal sunnah belum lama kok, Ustaz, baru 2-3 tahun ini. Subhanallah ya. Khairan insyaallah. Baik. Ahibati fillah, nih. Kita tuh tadi disebutkan berkawan dengan yang di bawah kita itu boleh dengan catatan tujuannya mengingatkan dia, mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal. Bukan sekedar bersenang-senang sama dia. Kalau dikatakan 13 tahun, seharusnya bagaimana kita menyampaikan kepada dia tentang indahnya Islam, mengajak dia kepada Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu disebutkan punya pembantu Yahudi. Ketika sakit, Nabi datang ke rumah, anak-anak masih. Nabi memerintahkan kepada anak kecilnya, ada bapaknya, untuk mengatakan la ilaha illallah. Anaknya lihat bapaknya, gimana nih? Anaknya tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lalu mengatakan, ati Abul Qasim. Taati Nabi Muhammad SAW Abul Qasim. Sang anak mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada unsur dakwah, kedekatan kita dengan non-muslim. Ini ada unsur dakwah, mengajak dia kepada Allah. Kalau nantinya dia nggak nyaman sama kita, nggak ada masalah. Kita sebagai seorang muslim telah melaksanakan tugas kita. Ya, kalau dikatakan tadi dia sudah menikah dengan seorang muslimah, kita lihat nih jamaah. Kadangkala muslimah ya, kata Nabi SAW, akan datang satu masa terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang di pagi harinya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa yang dia lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan sepertinya itu yang terjadi. Maka yang antum lakukan seharusnya ya dakwain dia sekarang. Demi menyelamatkan saudari muslimah yang nikah sama dia. Supaya dia nggak murtad. Nggak ikut suaminya. Bagaimana antum sampaikan, kau kan sudah nikah sama muslimah nih. Kapan kau mau masuk Islam? Islam tuh indah. Nggak ada masalah. Ini kesempatan untuk mendakwain dia. Kita kan nggak enak, Ustadz, ini itu macam-macam. Ya, seharusnya engkau nggak enak sama 13 tahun berkawan sama dia. Tapi engkau merasa nyaman bersama dia selama 13 tahun. Maka sekarang saatnya demi menyelamatkan saudari kita, bagaimana mendakwain dia kepada Islam sambil didoakan. Semoga Allah membuka pintu hatinya untuk masuk ke dalam agama yang Allah ridhoi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Ukti Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika ada seorang teman yang berbohong dan membuat cerita palsu dan temannya belum tahu kalau dia itu berbohong, lebih baik kita beritahu teman kita atau tidak, Ustaz? Apakah bila kita memberitahu itu termasuk membuka aib teman kita? Mohon penjelasan, Ustaz. Tunggu, nggak paham mana. Dia Jadi ada berbohong. Ada temannya berbohong, membawa cerita palsu. Mungkin dia
mungkin ada teman yang lain yang tidak tahu bahwa teman yang satunya misalkan si A itu berbohong, mungkin si B tidak tahu kalau si A itu berbohong. Apakah kita harus memberitahu ke si B itu bahwa si A itu berbohong, dan apakah kita memberitahu apakah itu membuka aib teman kita, Ustaz? Mungkin seperti itu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Tugas kita kalau ada kawan kita yang berbohong, tugas kita ngasih nasihat dia. Yang berbohong ini yang pertama dikasih tahu. Engkau tuh bohong, nggak boleh loh. Dengan harapan dia sendiri yang menarik ucapannya. Tapi kalau ternyata dia nggak menarik ucapannya dan kebohongan dia itu akan berdampak kepada kawan yang lainnya, maka nggak masalah kita mengingatkan kawan kita bahwa berita itu bohong loh, nggak benar. Nggak ada masalah. Bukan membongkar aibnya, tapi kita menyelamatkan saudara kita supaya dia nggak tambah banyak dosanya dengan kedustaan dia. Jadi ahibati fillah, terkadang kita itu cinta sama saudara kita bukan dengan membiarkan dosa dia berjalan terus, tapi dengan menyetop dosa dia. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ingat tadi kita nasihatin fulan dulu. Kemudian kalau ternyata dia nggak mau, ya bagaimana kita menyelamatkan saudara kita yang dibohongin sama dia. Hada wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Bismillah, Ustaz ingin bertanya, ini ada seorang ikhwan dan mempunyai teman akhwat, akan tetapi akhwat tersebut belum hijrah. Beliau pelan-pelan mau berhijrah, namun setiap saat beliau chat ikhwan tersebut, bahkan telepon video call minta pendapat dan solusi setiap saat. Sedangkan bila chat dengan akhwat tersebut yang bukan mahram kan tidak boleh, Ustaz. Apakah itu termasuk khalwat atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Ijama kalau bicara disebutkan tadi chat, kalau sekedar ngobrol, mendakwain dia, menjelaskan kepada dia tentang agama ini, semoga nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan sampai video call ini itu, maka itu sudah menjurus kepada fitnah yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Maka tetap engkau berusaha untuk mendakwain dia dengan cara yang bijak. Tapi kalau sudah tadi dikatakan video callan sama dia, itu berbahaya. Engkau mungkin bisa arahkan dia. Coba engkau kalau kepingin lebih detail lagi tanya sama fulana, kasih nomornya fulana, atau kita sampaikan kepada fulana agar fulana ini chat sama fulan. Kita perlu menyelamatkan diri kita karena manusia itu lemah, jemaah iman. Barakallahu fikum. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Dok? Ya, siap, Ustaz. Ini sudah ada yang resen satu dari akhir istiwa. Tapi sebelum itu mohon maaf pada para jamaah tadi yang seperti diberitakan oleh Anda bahwa untuk 3 pertanyaan terbaik akan berikan hadiah, dan mohon untuk diperiksa mungkin kolom chat masing-masing barangkali antum yang mendapatkan hadiah tersebut. Untuk akhir Setiawan, tafadhol bila ingin bertanya langsung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Saya mau tanya, Ustaz. Naam. Ana punya teman, kita sudah berteman lama dari SMA. Selama ini kita berteman banyak ngelakuin hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Ya, Ana merasa ini dia bukan sahabat Ana. Akhir-akhir ini Ana jarang bertemu dia. Karena Ana merasa berat atau malas karena melihat kemungkaran dia seperti merokok, berbicara kotor, dan dia masih suka bermudah-mudahan dengan wanita. Nah. Kayak ngechat atau sekedar menggoda gitu ya. Ya. Nah, jadi Ana kayak jauh dari dia. Ana ngerasa udah nggak cocok lagi gitu berteman sama dia. Ya. Udah berapa tahun untuk berteman sama dia? Dari SMA sih kurang lebih 10 tahun kayaknya. Masya Allah. Terus yang jadi pertanyaan? Jadi ya, pertanyaannya, apakah sikap Ana ini tepat, Ustadz? Apakah pantas Ana berlaku baik kepada teman Ana ini yang bukan orang soleh? Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah, iya.
Ya hibati fillah, kadangkala kawan kita itu kawan ketika kita sama-sama belum mengerti agama. Lalu Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah mengangkat derajat kita dengan kita belajar agama, faham agama, kita meninggalkan dosa, kita semakin baik. Bagaimana sikap kita terhadap kawan kita? Kalau engkau benar-benar senang sama dia, suka sama dia, karena dia baik sebenarnya, maka doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Yang kedua, selain doa, dakwahin dia. Kalau tadi dikatakan dia bermudah-mudahan urusan dengan wanita, bagaimana antum mengajak dia ngaji? Kayak sekarang nih ada kajian Zoom, antum WA dia linknya, fadol ya ikut deh bareng-bareng. Aku kepingin kita sama-sama ya masuk surga bareng-bareng umpamanya. Aku ingin kita hanya bersenang-senang di dunia. Itu mungkin bisa dilakukan gitu loh. Karena kadang-kala kita itu memang nggak pernah ngajak kawan kita kepada ketaatan. Ya sekedar kenal aja. Maka tolong kalau bicara menjauh ya kita menjauh, nggak ada masalah dalam rangka kita yang menyelamatkan diri kita. Setelah usaha untuk mendakwain dia, mengingatkan dia sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada momentum tersendiri umpamanya kita punya kelebihan rezeki, kita kirim sama dia oleh-oleh hadiah, dikirimin mulai buku doa pagi dan petang ya. Sekedar untuk mengajak dia untuk lebih baik. Karena jamaah, kita nggak tahu kadang-kala kawan yang kita anggap buruk suatu hari, dia jadi lebih baik dari kita. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal memusuhin Islam, terlambat masuk Islamnya, tapi dia menjadi lebih baik dari banyak sahabat. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Ya, jazakallah Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ini sebetulnya masih sangat banyak pertanyaan Ustadz, masih sekitar 20-an lagi. Tapi memang waktu sudah habis dan ini juga mungkin sudah waktunya istirahat, terutama untuk Ustadz. Terutama di masa Covid ini Ustadz ya, mungkin Ustadz juga jangan sampai terlalu lelah Ustadz. Mudah-mudahan bisa tetap menjaga kesehatan Ustadz. Sebelumnya juga Anda sampaikan pada para penanya yang tadi sudah di DM oleh panitia dan mendapatkan hadiah, silakan nanti dilanjutkan untuk pembicaraan dengan para panitia. Sebelum Anda tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.